namanya Tuhan. Ngantuk itu adalah sifat makhluk, sifat ciptaan, bukan sang pencipta. Simpelnya begitu. Oh, baru tahu saya Bang ya. Makanya saya tanya itu kenapa dikatakan seperti itu kan. Mungkin di bawah juga bertanya-tanya kayak gitu. Berarti itu penjelasannya ya. Iya, menurut umat Islam Tuhan harus hebat terus, gak boleh kadang-kadang. Harus Ya, kuat terus, gak boleh kadang-kadang gitu. betul, betul. Dan juga tadi saya bertanya lagi ya Bang ya. Ya, Boleh kan? silakan, silakan. Kayak sambung tadi pertanyaan si perempuan itu tadi. Untuk mengikuti Yesus itu karena orang Kristen mengatakan kan Yesus itu Tuhan. Jadi bagi kita umat Islam, Yesus itu adalah utusan. Ya kan? Dan juga tadi saya dengar orang Tuhan Yesus waktu 8 hari disunat. Dan juga orang kita Islam laki-laki disunat. Ya kan? Berarti Iya. mengikuti ibaratnya cara itu mengikuti Yesus itu bagaimana? Bisa diikuti seperti itu. Ini abang bertanya nih. Iya bertanya Bang, kan dengar ya. Oke. Jadi begini bang. Yesus itu yang kita pahami adalah seorang utusan sama seperti Musa. Nah, sama seperti Abraham, sama seperti Yesaya, sama seperti Elia dan lain sebagainya. Karena beliau adalah utusan, yang pertama beliau adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Dan ibu beliau adalah wanita yang mulia. Nah, tetapi tidak kemudian ketika beliau adalah orang mulia yang sangat dimuliakan, kemudian dia statusnya naik menjadi Tuhan. Tidak, enggak gitu juga. Karena dia orang mulia, seorang nabi, maka apa yang beliau lakukan itu juga aturannya akan dilakukan oleh umat-umat di saat itu. Apalagi beliau pernah mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Berarti ajaran beliau untuk kalangan Bani Israel. Nah, otomatis yang mengutus Yesus adalah yang mengutus Musa. Pasti sama. Dia Tuhan, sang pemilik segalanya ini. Ketika dia yang mengutus Yesus, dialah juga yang mengutus Musa. Dia mengutus Meliahi, dialah juga yang mengutus Yesaya. Maka aturan itu kemudian adalah baku karena aturan Tuhan ini konsisten. Gitu. Maka kita sebagai umat Islam melihat fakta di lapangan yang benar-benar mengikuti beliau, Yesus, ya kita umat Islam. Dan banyak dari teman-teman Kristen yang mengaku mengikuti Kristus, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Justru kita bertanya-tanya kenapa kok banyak dari apa yang dilakukan Yesus tapi tidak dilakukan oleh teman-teman Kristen, atau yang tidak diajarkan oleh Yesus tapi dilakukan oleh teman-teman Kristen. Begitu. Gitu ya Bang ya. Iya. Jadi menurut saya Bang ya, menurut saya ini ya. Jadi nggak tahu juga orang-orang Kristen lain. Karena sudah saya baca di ayat Yohanes, coba cari di situ ya Bang ya. Yohanes 6:38. Kita buka ya. Memang dia di situ utusan. Iya, kita sepakat dalam hal itu. Coba baca dulu Bang. Sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Betul. Itu kan. Berarti datang dia kan dia datang dari surga ya. Datang ke Iya, semuanya bumi. datang dari surga, Bang. Ya, datang ke bumi kan. Terus dia ini yang diajarkan itu berarti yang diajarkan Tuhan.
Maksudnya? Makanya datang dia di bumi ini. Apa tadi di situ? Bukan melakukan kemauannya. Iya, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya. Islam juga meyakini Memang Nabi menurut Isa saya akan ya, hadir nanti di akhir zaman. ya. Memang menurut saya di ayat ini dia utusan Yesus, ya kan? Jadi dia utusan ini menurut saya hanya semasih ada dia di buka bumi yang 33 tahun. Ya kan? Sesudah itu dia mati, dia bangkit kembali, pulang dia lagi ke surga. Ya kan? Makanya sekarang bisa saya katakan dia seperti itu Tuhan. Sekarang. Jadi dulu semasih ada dia di muka bumi, itu dia utusan. Menurut saya. Bagaimana pemahamannya itu? Karena sekarang Yesus sudah pulang ke surga. Makanya saya katakan dia Tuhan. Begini Bang, kalau dia ke surga itu berarti dia Tuhan, Elia sebelum mati pun sudah bisa ke surga. Kenapa dia bukan Tuhan? Kan begitu. Ya. Jadi Elia itu satu-satunya nabi yang bisa ke surga tanpa melalui kematian. Nggak mati tapi bisa ke surga gitu loh. Dan dia bersama Tuhan, bayangkan. Bersama Tuhan di surga. Kenapa dia bukan Tuhan? Jadi begini, perspektif kami ya, Islam ya, abang nggak setuju nggak apa-apa. Gini loh, setiap utusan itu punya mukjizat bang. Setiap utusan punya kekuatan masing-masing. Musa punya kekuatan membelah lautan. Apakah kekuatannya dari Musa? Bukan, ditolong Tuhan. Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Apakah kekuatan itu dari Yesus sendiri? Enggak. Yesus enggak pernah mengatakan ini adalah kekuatanku. Tapi kerajaan surga itu diberikan kepadaku. Kuasa langit itu diberikan. Berarti kekuatannya dikasih. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 54, ketika aku memuliakan diriku sendiri, hakikatnya aku bukan orang yang mulia, tapi dialah yang mengutus aku. Jadi segala kemuliaannya bisa membangkitkan orang mati, bisa mengobati orang sakit. Itu bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Tapi dari dia yang mengutus aku. Berarti proses Yesus sebagai manusia yang memiliki mukjizat sama. Seperti proses Musa ketika mengajak Firaun untuk menyembah Tuhan yang sama. Begitu Bang. Ya, oke, terima kasih banyak. Sebenarnya Bang ya, ini menurut saya pribadi saya ini tadi ya, kukatakan Yesus itu waktu dia di muka bumi 33 tahun, dia utusan. Ya kan? Sesudah itu dia mati, dia bangkit. Makanya saya katakan dia sekarang Tuhan. Jadi di dalam buku Alkitab itu semua sejarah atau cerita dulu. Jadi yang bagus dalam cerita itu kita ikuti, yang tidak bagus jangan kita ikuti. Sebenarnya di buku Alkitab itu kami itu ada juga yang nggak bagus, nggak bisa kita ikuti. Itu. Jadi itu menurut saya sekarang Yesus itu di mana dia sekarang? Menurut abang? Menurut saya dia itu di langit. Langit kedua. Ya itulah. Tapi gini bang, ketika abang mengatakan tadi, dulu memang dia saat di bumi utusan, tapi sekarang dia adalah Tuhan. Itu keterangannya di mana bang? Datanya di mana itu? Dari ayat ini tadi bang. Yang ayat 3. Ayat yang mana? Kalau dia sudah berangkat ke surga. Jadi udah naik dia, makanya saya katakan dia Tuhan. Yang dari surga itu banyak bang, bukan Yesus saja. Yesus satu-satunya yang kuceritakan dulu bang, bukan soal orang lain. Memang banyak. Kan itu yang diimanin oleh Yesus. Ketika dia sudah ke surga lalu dia Tuhan, itu kata siapa? Pribadi saya.
Karena Oh, itu kata abang. namanya itu waktu dia dibuka bumi Yesus. Oke. Sekarang udah dia gitu. Menurut pribadi saya, kepercayaan saya. Gitu. Nggak ada datanya berarti. Gak ada datanya. Ini kepercayaan saya pribadi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Itu Gak ada keimanan abang, datanya. nggak apa-apa. Karena buku itu gak kepala saya baca-baca. Cuma kepercayaan pribadi saya, iman saya pribadi saya. Ya makanya itu yang saya ikuti. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu iman abang, itu saya hormati. Ya. Berarti Makanya beragama saya sama nggak gue dong, Bang. Makanya saya nggak mau berdebat tentang buku Alkitab atau orang kita. Karena saya saudaraku semua ini. Karena sama-sama kita cipta. Kenapa? Karena buku itu hanya cerita dulu. Ya kan, Bible itu buku mana yang cerita benar di berarti. situ, mana yang bagus kita ikuti. Yang nggak bagus ngapain? Ngapain kita ikuti? Oh, berarti di Bible itu ada yang nggak bagus ya? Ada juga, Bang. Ada. Oke. Kalau sudah kalian baca semua ada. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang itu kalau itu keimanan abang bahwa Bible adalah buku cerita-cerita umat terdahulu yang isinya ada yang baik, ada yang tidak, ya silakan. Itu kan kitab suci abang, bukan Jadi kitab menurut saya. orang abang tentang buku kalian bagaimana? Tentang buku Buku orang abang. Al-Quran. Bible lah, tentang Bible. Ya itu. Bible atau Al-Quran itu. Bagaimana Ya, cerita di Bible dalam itu menurut pandangan kami, Bang. Bible itu adalah kumpulan tulisan-tulisan seseorang. Yohanes nulis, Matius nulis sesuai perspektif beliau masing-masing. Namanya sesuai perspektif beliau, sang penulis, ya pastinya ada pertentangan kan nanti kan. Yang misal Yohanes bilang Yesus itu disalib jam 12, yang Markus bilang disalib jam 9 pagi. Nah, karena memang sesuai perspektif masing-masing, ya wajar ada perbedaan, wajar. Itu pendapat kami. Iya, itu cerita. Beda-beda cerita itu, Bang. Namanya saja yang menulis Iya. itu kan beda-beda, gitu kan? Sama seperti Ya, jadi wajar ya contohnya ketika ya, ada kejadian pertentangan sekarang. kan? Ya, contoh ya seperti Jokowi, contohnya ya. Kita tulis cerita, saya tulis. Beda yang kamu tulis, beda yang kutulis. Gak tahu kita mana yang Iya, benar. begitu. Ya kan? Iya, begitu. Kayak gitu Begitu. cerita itu dulu. Sampai Iya. sekarang saya tidak tahu siapa yang benar. Ya kan? Jadi dalam pikiran saya hanya satu Tuhan. Iya. Nah, abang tahu Yesus itu Tuhan dari Bible kan? Ya dari ayat itu tadi. Orang-orang di zaman dulu ada Matius, Yohanes, Markus, Paulus. Nah, Ibarat cerita dulu itu. iya. Ya, abang mengakui. Sudah terjadi. Jadi ada yang jelek, ada yang buruk. Abang mengakui. Nah, ketika abang mengakui bahwa Bible ini adalah tulisan perspektif masing-masing orang, bagaimana abang bisa percaya bahwa konsep ketuhanan yang mereka ceritakan itu benar? Ibaratnya Bang, kan sama seperti yang aku bilang tadi, kan itu cerita. Atau yang sudah terjadi. Iya, abang kok bisa menyimpulkan? Ya, kok bisa menyimpulkan tulisan itu benar bahwa Yesus begini-begini, itu gimana cara memprediksinya? Kok bisa benar? Makanya saya baca-baca buku, berarti ini kan tulisan semua. Ini cerita dulu, cerita Yohanes, cerita Mose, ya kan? Banyak cerita orang-orang seperti itu. Ya kan? Jadi penjelasan yang benar di situ saya nggak tahu di mana. Oke. Saya bingung. Gitu. Mana asli yang benarnya? Kenapa dikatakan Yesus itu Tuhan? Ya kan? Saya nggak tahu kenapa. Nggak tahu tapi percaya. Ya ini dari ajaran waktu kecil, ya kan? Diajar kita kan ini kepercayaan. Itu percaya, saya percaya ada Yesus.
Cuma dari ayat ini tadi saya percaya bahwa dia itu waktu 33 tahun utusan, turun ke bawah, ke langit, diajarkan yang baik, ya kan? Nah, sesudah diajarkan itu dia meninggal. Nggak tahu aku pun cara meninggalnya pun nggak tahu. Yang penting meninggal. Ada di situ dikatakan sesudah 3 hari dia bangkit lagi. Apakah betul itu atau enggak? Enggak saya tahu pun. Bagaimana itu? Oke, nggak apa-apa. Kalau itu keimanan abang, tafadhol. Jadi bagaimana kita membenarkan ini? Mana yang lebih benar di dunia ini atau Nah, ini? kalau abang bertanya begini, bagaimana cara membenarkan sebuah cerita itu benar apa tidak? Nah, Islam punya solusi, bang. Islam punya solusi. Jadi begini, tapi ini perspektif kita ya. Abang nggak percaya nggak apa-apa. Gini loh. Ketika ada orang yang bercerita, bang, ada orang nih bercerita bahwa Yesus Tuhan. Maka yang pertama kali harus abang koreksi adalah si orang yang bercerita dulu, bang. Itu pertama kali yang harus dikoreksi adalah siapa yang bercerita. Sebelum kita memulai cerita itu benar apa enggak, masuk akal apa enggak, yang pertama kali kita harus koreksi adalah siapa yang bercerita. Kalau yang bercerita itu adalah orang yang jujur, orang soleh, orang yang berpendidikan bagus, orang yang terkenal wibawanya, nggak pernah melakukan hal-hal buruk, maka kita akan membenarkan cerita itu. Dan orangnya cerdas misalnya. Tapi kalau yang membawakan berita itu adalah orang yang suka bohong, nggak pernah bisa apa-apa, pendidikannya nggak jelas, bagaimana kita mau percaya ceritanya, orangnya aja nggak jelas. Nah, di dalam Islam itu namanya ilmu jarhu wa ta'dil. Namanya, ini hadis ya, bukan Quran ya. Quran lebih ketat lagi. Hadis itu, hadis adalah ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, itu namanya sunnah ya. Nah, hadis, ucapan Nabi itu bisa dikatakan benar atau tidak. Kita kan nggak pernah nututi zaman Nabi kan. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu ada orang nih ngomong, dulu Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal tergantung niatnya. Nah, bagaimana saya bisa percaya? Di Islam ada solusi, ada 5 cara membenarkan sebuah cerita ini benar apa tidak. 1, ittisalu sanad. Tanyakan, kamu dapat berita ini dari siapa? Jadi dari ini. Sudah. Yang kedua adalah al-adlu. Adlu itu apa? Orangnya adalah orang yang bijaksana dan bukan orang yang suka melakukan dosa. Orang-orang yang baik lah. Ketiga, orangnya harus cerdas, cekatan, ingatannya kuat, terkenal dia itu orang yang cerdas, yang ingatannya kuat. Keempat, tidak bertentangan antara dia yang menceritakan dengan orang yang lebih cerdas dan yang lebih hebat daripada dia. Nah, yang kelima, tidak terjadi illat, maksudnya cerita-cerita itu nggak ngawur misalnya. Nah, ketika 5 ini sudah terpenuhi, maka kita boleh percaya kepada ucapannya. Seketat itu kita dalam menjaga hadis, bayangkan. Bible tidak punya aturan seperti itu. Ketika Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, en arche en hologos, kata Yohanes. Ketika kita bertanya nih kepada teman-teman Kristen, kamu tahu bahwa Yohanes bilang begitu, itu kamu tahu dari siapa? Pasti mentok-mentoknya mereka, ya sudah di kitabnya tertulis seperti itu. Atau mereka akan mengatakan mereka mendapatkan dari pendeta. Nah, lalu kalau kita tanya, yang mengabarkan ini orang jujur bukan? Orang soleh bukan? Orang yang tak pernah berbohong bukan? Kan nggak ada aturan-aturan seketat itu, nggak ada di dalam Bible. Di Islam ada aturan itu. Sehingga ketika ada sebuah cerita, itu ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis dhaif, kabar yang kuat, kabar yang benar, kabar yang nggak kuat, yang memungkinkan nggak benar. Seketat itu kita menjaga hadis, bang. Apalagi Al-Quran. Gitu.
Ya, bagaimana cara saya bisa dapatkan seperti itu, Bang? Orang yang beriman seperti itu. Sedangkan orang di dunia ini satu pun semua berdosa. Bagaimana bisa saya dapatkan seperti itu orang? Nah, itulah perspektif perbedaan antara kita umat Islam dengan kalangan teman-teman Kristen. Di Kristen banyak orang baik, Bang. Di Islam juga banyak orang baik. Di Islam banyak oknum jahat. Di Kristen juga banyak oknum jahat. Oleh karenanya, di dalam Islam kita harus menggunakan kaedah fanzur amman ta'khud dinakum. Lihatlah dari siapa kamu mengambil sebuah ajaran agama itu. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Faktanya, Bang, catatan-catatan di dalam Islam, ulama-ulama yang meriwayatkan hadis itu tercatat jelas. Saya contohkan ya. Misalnya saya punya kitab. Ini kitab yang mungkin sering dipakai oleh kita. Ini hadis ini, Bang. Misalnya, ini hadis ini. Kitab hadis, Bang. Apakah ada orangnya? Ada, Bang. Orangnya nggak boleh fiktif, apalagi fiksi. Ini namanya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Berarti hadis di dalam buku ini tebelnya 14 juz. Nah, setebel ini isinya hadis sahih semua. Berarti yang meriwayatkan orang jujur semua. Misal, kita ambil satu contoh misalnya. Tentang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Goa. Nah, itu kan sering tuh dibahas tuh. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu itu di Goa Hira. Nah, ntar ya, kita buka misalnya tentang, nah ini Bang, ini ada bab menceritakan tentang pertama kali Nabi mendapatkan wahyu di Goa. Nah, siapa yang menceritakan itu? Pengarang kitab ini, Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, mengatakan, Haddatsana Yahya bin Bukair, yang menceritakan kepada kami tentang Nabi dapat wahyu di Goa itu namanya Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair dapat dari mana? Qala haddatsana Al-Laits, menceritakan kepada kami adalah Al-Laits. Al-Laits itu dapat dari mana? An Uqail, dari Uqail, orang yang namanya Uqail. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Uqail dapat dari Syihab. An Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab dapat Urwah bin Zubair. Kemudian an Aisyah, Urwah bin Zubair menceritakan itu, dapat ceritanya langsung dari istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Awwalama budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, biasanya beliau akan bermimpi baik di dalam tidurnya. Maka fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Maka tidaklah apa yang beliau lihat dari mimpi itu kecuali seperti terang di waktu subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah akan menyendiri, suka menyendiri. Kalau sudah mimpi bagus, beliau akan menyendiri untuk menunggu wahyu itu datang. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau akan menyendiri di gua namanya Gua Hira. Fayatahannaf fihi, lalu beliau beribadah di dalam gua tersebut al-layali dzawatil adad, selama beberapa malam. Nah, cerita ini sampai datangnya Jibril, faja'ahul malak, datanglah kepada dia Jibril, maka berkata, faqala iqra qala ma ana biqari. Nah, orang-orang yang menceritakan ini bukan orang-orang fiktif, Bang. Abang bisa buka di Google misalnya, abang kan tidak bisa bahasa Arab, buka di Google siapa Yahya bin Bukair, dia orang terpercaya di zamannya. Siapa Al-Laits, dia orang yang terkenal jujur dan hafalannya kuat. Siapa Uqail, Uqail adalah pribadi yang bijaksana, tak pernah berbohong, dan bahkan dia. Nah, semua cerita ini diceritakan orang-orang yang terpercaya. Di Islam catatannya lengkap, Mas. Nah, apakah ada yang semacam ini di teman-teman Kristen? Memang belum ada. Makanya kenapa saya pilih Islam? Karena Islam ketika menceritakan sebuah cerita memang akurat. Begitu. Oke, Bang. Berarti
eh, beda ya. Beda tentang buku orang Abang dan juga beda tentang buku orang Kristen. Jadi Abang suruh aku tadi untuk mencari orang kebenaran atau yang percaya kita. Berarti saya tanya tadi bagaimana cara saya untuk mendapatkan orang seperti itu. Karena dalam hidup saya ini nggak pernah saya dapatkan seperti itu orang. Ada yang baik. Karena saya katakan semua tadi, semua orang di dunia ini berdosa. Jadi menurut saya Pak, menurut saya ini ya, kalau mau saya cari kebenaran dalam imanku sendiri, ibaratnya kalau saya baca buku Alkitab kami, mana yang bagus itu yang saya ikuti, mana yang tidak bagus itu yang tidak saya ikuti. Oke. Itu. Dan begitu juga sebaliknya orang Abang kan, mana yang lebih bagus di situ itu yang diikuti, mana yang nggak bagus itu yang nggak diikuti, ya kan? Jadi ngapain saya percaya sama kata-kata orang lagi, udah ada di buku semua. Kalau mau kamu mau cari yang baik, ya baca aja buku, ya kan? Cerita Edis TV pun, cerita Edis TV pun nggak saya percaya. Kenapa? Belum tentu dia itu bisa jalani semua yang dibacanya itu. Ya, kadang-kadang orang hanya di bibir, wow dia beriman, dia tahu semua buku Alkitab, padahal kelakuannya nggak bagus, ya kan? Lebih bagus kalau mau cari kebenaran, lebih bagus cari Bibelmu. Ngapain kamu kasih tahu sama orang? Tuh, ngapain berdebat bersama orang sesama? Simpan dalam hatimu mana kebenaran itu, ya itu yang membuat kamu ke surga nanti. Imanmu itu yang membuat kamu ke surga. Bukan untuk ngomong-ngomong sama orang ini yang baik, ini yang baik. Belum tentu baik. Belum tentu baik di mata Tuhan. Jumpa baik, sama-sama baik-baik, ya kan, sama-sama hormati, itu. Nah, jadi itu menurut saya Bang ya. Oke Bang, kalau gitu menurut Anda ya silahkan yakini gitu ya. Mungkin kami nggak ada komentar lagi. Oh, ya. Oke loh. Iya. Siap, Oke, kita kalau- juga mau sahur, Bang. Mau sahur Oke, masalahnya. Ya. Oke ya, Mas ya. Ya, terima kasih banyak Bang ya. Oke, selamat malam. Ya, sama-sama. You're welcome. Capek tadi udah dijelaskan Iya. bagaimana cara mengetahuinya bahwa cerita ini asli. Tetap aja dia pikir ya kalau cerita ini baik baru dia ambil. Kalau cerita ini buruk nggak dia ambil. Kita kan menjelaskan bagaimana memastikan cerita ini ya cerita ini betul-betul asli kan gitu, betul-betul sahih. Gak ngerti dia rupanya dijelaskan dari tadi begitu. Itulah Tat. Makanya wah kebetulan jam 3 tempat saya, mungkin tempat antum juga. Silakan dulu Tat. Nomornya Ya, udah saya tulis. jadi saya pamit dulu teman-teman. Insya Allah kita lanjut. Semoga selalu dalam kesehatan, umur yang panjang, fito atin wa'afiyah. Oh ya, ini nomor admin kita. Ya, ini nomor admin kita. Jadi teman-teman misalnya ada yang mau umroh bareng saya di bulan Oktober, ingin memiliki baju koko untuk lebaran, mau membeli parfum produk saya sendiri, ada. Ya. Jadi kita itu adalah CEO yang menyamar jadi apologet, yes. CEO yang menyamar jadi apologet Islam. Jadi kita berdagang juga, ya kita jualan baju koko, parfum, ya kita juga ada travel untuk umroh di setiap tahunnya. Jadi
Untuk komunikasi lebih lengkap bisa langsung WhatsApp ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wal afu minkum law sami'tum min kalami al khata wan nisyan wa ma asbaha dzalik aqulu lakum afwan katsira. Hakadha minna, wassalamualaikum. Wa iya syukran jazakallah Ustaz. Amin, amin.